Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri la ilaha illallah. Sadaqallahu lazim wa sadaqa rasuluhu nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadrati ali silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'had Surya Laya Sirna Sabi BKN bil khusus Salatu Syekh Muhammad Abdul Ghawsibullah Maslul Qadasallahu Sirah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Kehadapan yang mulia para wakil talqin malam hari ini hadir Dr. Kiai Haji Akbar Mardani dari Bogor, Kiai Haji Mustafa dari Madura, Kiai Haji Anang dari Surabaya, Kiai Haji Mahya dari Jeddah, Arab Saudi, Bunda Haya beserta keluarga besar, para petugas manakib yang mulia yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, memangku manakib pada malam hari ini, Bapak Haji Muhammad Ansor yang saat ini berada di Dammam, Saudi Arabia. Para ikhwan wal akhwat di mana saja berada, semoga dengan keberkahannya manakib ini, Allah mudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Allah kabulkan segala kebutuhan kita, hajat kita apapun hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, saat ini kita sudah memasuki bulan Zulhijjah atau juga disebut dengan bulan haji. Perlu kita ketahui bahwa setiap ibadah itu tujuannya ialah zikrullah atau ingat kepadanya, ingat kepada Allah. Dan hal tersebut juga diperintahkan untuk mengingat Allah. Diperintahkan oleh Allah untuk mengingat dirinya. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram dan berzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberikan petunjuk kepadamu sekalipun sebelumnya kamu. Quran surah Al-Baqarah ayat 198. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum au asadda dzikra au asadda dzikra. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikirlah lebih daripada itu. Quran surah Al-Baqarah ayat 200. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan jumlahnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 203. Serta firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Quran surah An-Nisa ayat 103. Singkat cerita, semua ibadah mahdoh, ibadah kepada Allah, ya, tujuannya atau intinya adalah zikir. Pokoknya itu zikir. Maka kata pengesahabah, ibadah apapun tidak akan sampai kemana-mana kalau tidak ada zikirnya. Sholat hanya sampai di ujung sajadah, syahadat hanya sampai di ujung lidah, ya. Puasa hanya sampai lapar haus, zakat hanya sampai tangan orang, haji hanya sampai ke Mekah, ibadah tidak sampai kepada Allah.
Kalau tidak ada zikir. Karena Abah sering menyampaikan ibadah tidak sampai kemana, tawaf, keliling. Kalau keliling, muter, tidak sampai kemana-mana. Sa'i, bulak-balik, tidak sampai kemana-mana. Wukuf, diam, tidak sampai kemana-mana. Intinya zikir. Tadi di antara ayat-ayat Allah yang memerintahkan zikir atau hubungan ibadah-ibadah kepada Allah itu adalah zikir. Tadi sudah disampaikan. Nah, oleh karena itu, ya, huruf pertama di bulan Zulhijjah ini dimaknai oleh pengesabah sebagai zikrullah, mengingat Allah. Nah, yang dimaksud zikrullah di sini ya zikir dengan lafaz Allah. Zikir dengan lafaz Allah. Nama yang paling agung. Zikir Sultanul Asma, kata pengesabah. Rajanya nama-nama. Nama yang agung, nama yang sempurna, raja dari segala nama. Ini nama yang menghimpun semua makna Asmaul Husna. Nama-nama yang baik. Dihimpun di dalam kalimat itu. Zikir lafaz Allah. Jalalah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayudzawna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Asmaul husna itu nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya, nya huruf gede, dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Jadi memohon kepada siapa? Kepada nya-nya itu siapa? Tadi lafaz jalalah tadi. Lafaz Allah. Mohon kepada Allah dengan menyebut ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Tuh. Tapi memohonnya kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang terbaik. Ya. Pada ayat ini, kata pengesabah, Allah menyandarkan berbagai nama kepadanya itu kepada Allah. Ya. Allah, zat yang maha tunggal, menyandarkan berbagai nama itu kepada Allah, dan terkandung berbagai nama itu kepada Allah. Jadi nama-nama itu disandarkan kepada nama lafaz Allah ini. Ini menunjukkan bahwa nama Allah itu atau nama Allah ini kalau sudah dekat gitu ya adalah pokok, pokok inti, dan seluruh asmaul husna disandarkan kepadanya dan terkandung di dalamnya, dan tidaklah nama itu disandarkan kepada selain daripadanya. Tuh. Contoh misalkan, dicontoh pengesabah. Misalnya Ar-Rahman, ya, adalah salah satu nama Allah. Betul ya? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Ar-Razak. Adalah salah satu nama Allah. Namun tidak bisa dikatakan, ini contoh, namun tidak bisa dikatakan Allah itu salah satu nama Ar-Rahman. Paham di sini ya? Ar-Rahman, Ar-Rahman itu salah satu nama Allah. Tidak bisa dikatakan Allah itu salah satu nama Ar-Rahman. Nah, makanya disebut Allah itu induk. Ya. Allah itu pokok, inti. Ya. Kalau nama-nama yang lain itu nama-nama terbaik, maka ini yang paling baik, paling mulia, paling sempurna. Ya. Hal ini karena lafaz Allah, lafaz jalalah itu
hanya untuk zat Allah. Jadi lafaz Allah itu hanya untuk zat Allah yang maha tunggal. Sehingga dengan nama Jalalah itu tidak perlu menyandarkan kepada yang lain. Sudah jelas. Lafaz Jalallah. Allah. Itu sudah jelas. Dan nama-namanya yang lain dapat dikenali dengan disandarkan kepadanya. Disandarkan kepada lafaz Allah itu. Hal ini karena lafaz Jalalah itu hanya khusus untuk zat yang Maha Esa, Maha Tunggal. Nah, mari kita lihat keagungan dari zikir kita ini ya. Zikir dengan lafaz Allah itu. Ya. Tidak akan ketemu zikir ini kalau tidak ditalkin, Bapak Ibu. Ya. Besok nih, insya Allah saya khutbah Jumat ya. Besok saya akan menyampaikan topik ini ya, tentang zikir, zikir lafaz Allah. Tidak akan ngerti kalau tidak ditalkin. Gitu. Kalau kalimat la ilaha illallah semua orang ngerti. Tapi kalau zikir Allah ini tidak akan tahu, tidak akan mengerti, tidak akan ketemu, tidak akan berjumpa, dan tidak akan mengamalkan kalau tidak ditalkin. Maka kita beruntung berzikir dengan lapas yang paling subjalalah, yang paling sempurna itu. Sedangkan Allah memerintahkan kita kalau selesai haji harus berzikir. Kalau tidak ditalkin, maka penting kata pengusaha talkin dulu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun." Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah, ya, zikir Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Wala zikrullahi akbar, ya. Nah, dan sungguh zikir atau mengingat Allah itu lebih besar, maha besar. Jadi ingat kepada Allah itu juga, kalau saya pernah mendengar pengusaha mengucapkan, selain Allah itu ya ingat kepada Allah itu perbuatan yang akbar itu ya. Lebih besar dari apa? Dari ibadah-ibadah yang lain. Nah, ini maksudnya bukan berarti ibadah yang lain tidak utama ya. Lebih utama itu berarti bukan berarti yang lain tidak utama. Sebab ada yang mengartikannya karena zikir, ya karena eling itu ibadah yang paling utama, lalu ya cukup zikir aja, eling aja, tidak perlu sholat. Ya, ada yang seperti itu gitu. Ya, eling, cukup eling. Karena itu eksistensi ya. Ingat itu. Tapi bukan berarti menggugurkan ibadah-ibadah yang lain, ya, ibadah zohir yang lain gitu ya. Nah, akibatnya banyak orang yang takut belajar torikoh. Dulu ketika saya mau belajar torikoh, ada orang ya mengingatkan saya, hati-hati belajar torikoh, ya, nanti ujung-ujungnya nggak sholat gitu. Ternyata ketika saya ke Suryalaya, malah malah bukan nggak sholat, malah malah ahli sholat. Sholatnya banyak sekali. Malah dibalikin lagi tanya, sholat apaan itu? Banyak amat. Baru kemarin nanya, takut-takut nanya, Ustadz, mau nanya, sebenarnya pertanyaan lama ini. Sudah lama, banyak juga. Dan Ustadz yang dulu itu, udah almarhum juga Ustadznya, dulu minta tolong ke saya untuk tanyain ke Ustadz. Gitu. Kenapa Ustadz kalau habis sholat Jumat itu sholatnya duduk? Itu. Kemarin itu nanya. Oh,
Ya, sebenarnya sholat duduk itu, ya, yang pertama itu dalil nih, dalil saya bilang yang pertama itu saya ikut guru saya, takzim kepada guru saya. Saya ceritain tuh bagaimana Abah Aos tidak, mumpung tidak tahu ikut Abah Anom. Ya, kita berguru tapi nggak mau ngikut, gimana gitu kan? Namanya berguru, ikut saja, mumpung nggak ngerti. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, zikir merupakan pelajaran. Saya ceritakan juga ketika pengusaha Baos naik haji, dari 500 orang di pesawat itu hanya 2 orang yang sholat ketika waktu sholat tiba. Tuh, ternyata pelajaran gitu. Yang ketiga, saya bilang jika sholat sunnah itu kita itu banyak gitu. Setelah sholat Jumat itu ada qobliyah, ada ba'diyah Jumat, ditambah lagi 2 rakaat sambil duduk gitu. Namanya juga sholat sunnah, mau dilakukan boleh, enggak juga enggak apa-apa, jangankan duduk, enggak sholat juga kagak apa-apa. Bahkan kalau yang sudah belajar fikih, saya bilang gitu, kalau belajar fikih, sholat wajib yang fardu, kalau enggak ada uzur, nah, tidak. Kalau ada uzur boleh duduk gitu. Tapi kalau sholat sunnah dengan kita capek, ya mungkin lebih ekstrim lagi malas, terus duduk boleh gitu. Nah, jadi itu ya. Nah, karena mereka bilang ujung-ujung gak sholat dengar-dengar aja, ya. Makanya dulu di Lampung itu ada yang nanya ke Abah gitu, bagaimana hukumnya kalau sudah masuk toriko keluar toriko. Abah tanya, sudah masuk belum? Belum, masuk aja dulu, baru berpikir mau keluar, masuk aja belum ya. Talqin gitu ya. Nah itu ajaran toriko itu justru menyempurnakan ibadah lahir dengan melaksanakan ibadah batin, itu bukan tidak tidak melaksanakan ibadah lahir gitu. Toriko gitu. Jadi makanya kalau mau masuk Islam secara kafah sempurna itu bertoriko gitu, karena tidak akan sempurna batinnya gitu, ihsannya gitu. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Pengersa Abah menjelaskan zikir di sini ialah zikir dengan nama-nama yang maha agung, raja dari segala nama, yaitu zikir dengan nama yang di dalamnya terkandung seluruh nama-nama yang agung, ya. Nama Asmaul Husna, yakni Allah. Gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah, ini tadi ya yang sudah saya kutip tadi. Nah, kalimat walillahi asmaul husna itu kalau tidak salah ya, itu kalau dalam bahasa Arab itu mudofun ilaih gitu ya. Itu ya, menyandarkan kepada sesuatu gitu ya. Ya, ini Allah disandarkan kepada Allah gitu. Menyandarkan nama-namanya yang agung itu kepada dirinya sendiri itu, dan meletakkan seluruh nama itu atas namanya, dan meletakkan seluruh nama atas namanya siapa, Allah itu. Maka kita ini ada 4.000 nama Allah, 1.000 di Allah, 1.000 di Lauhul Mahfuz, 1.000 di malaikat, 300 di Taurat, 300 di Zabur, 300 di Injil, 100 di Al-Quran, 99 ditampakkan ya, Asmaul Husna kan 9 para kekasihnya. Masya Allah, tabarakallah. Nama kita diberikan satu nama Allah, ya, satu nama nama Tuhan gitu ya, nama Tuhan yang terbaik dari seluruh nama-namanya, yang tak terbantahkan gitu. Kalau nama Tuhan-Tuhan yang lain masih terbantahkan, kalau nama Allah itu tidak terbantahkan. Nah, tidak ada bandingannya lagi gitu ya. Maka alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Buruk-buruk ya, kita itu kain rombeng, kaleng rombeng gitu ya. Kalau ada nama itu,
wah, menjadi mulia, ya, menjadi berharga, menjadi bercahaya, menjadi bersinar, menjadi beda. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Ya, lebih baik banyak kebanyakan dari orang mukmin, bukan hanya muslim. Kebanyakan dari kita lebih baik. Kenapa? Karena ada nama yang maha agung. Ya, itu Allah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Nah, adakah Tuhan lain selain daripada Allah? Tidak ada. Tidak ada. Syarat dari agama itu ialah adanya Tuhan, adanya kitab suci, adanya nabi, adanya malaikat, dan adanya hari kiamat. Nah, inilah yang dinamakan agama samawi. Adapun agama yang tidak memiliki 5 syarat tersebut, maka itu bukan agama samawi, tapi agama budaya. Banyak kepercayaan, keyakinan itu ya. Kalau agama samawi, ajarannya berdasarkan wahyu, kitab suci. Kalau agama budaya lahir berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Kumulatif menjadi adat gitu ya. Tapi saya tidak akan bahas itu ya. Nah, Tuhan dalam Islam itu laisa kamislihi syai'un. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan namanya pun tidak akan serupa gitu. Namanya, apalagi zatnya gitu. Agar Tuhan itu bisa dikenali, dia memiliki nama gitu. Kalau nggak memiliki nama ya gimana mau mengingatnya, mau memanggilnya gitu kan. Dan dia sendiri yang telah menetapkan namanya itu, yaitu Allah. Nama yang agung, istimewa, spesial. Dari namanya ini saja sudah tidak bisa dibantah keberadaannya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Rahimakumullah. Nah, bagaimana kemuliaan nama Allah itu penjelasan pengusaha dalam kitabnya. Kalimat Allah, alif, lam, ha, ya, terdiri dari 4 huruf, yaitu alif, lam, ha, 4 huruf. Ya. Jika dibuang huruf, ya, sehingga tinggal 1 huruf pun, tetap bermakna nama yang disandarkan kepadanya. Nya itu zat yang maha tunggal itu. Ya. Meskipun dihilangkan alif, ya, lam, ya, tinggal ha, tetap itu bermakna itu kepadanya gitu ya. Contoh, jika 1 huruf alif dibuang maka menjadi lillah ya. Allah alif lam ha, alifnya dibuang ya, tinggal lam ha gitu ya. Li kepunyaan Allah itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walillahi mulkus samawa wa mulkus samawati wal ar wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lillah itu ya. Quran surah Ali Imran ayat 189. Nah, jika dibuang huruf alif dengan lam pertama, nah jadi Allah alif lam alifnya dibuang, lam pertama dibuang, tinggal lam dengan ha, bacanya lahu, lahu ya. Lahu itu artinya kepunyaannya. Kalau tadi kepunyaan Allah disandarkan pada zat yang maha tunggal itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lahu ilai wa ilallahi turja'ul umur. Milik Allah lah kerajaan, urusan dikembalikan. Ya. Wa ilallahi ya turja'ul umur. Nah, jadi kembali lagi lahu tadi ya, miliknya gitu. Lahu mulkus sama ya. Lahu itu miliknya. Kembali disandar. Padahal tinggal 2 huruf. Surat Quran, surat Al-Hadid ayat 5. Nah, jika dibuang huruf alif
dibuang, lam pertama dibuang, lam kedua dibuang, tinggal satu kan huruf H. Ya, huruf H. Maka dibacanya itu huwa. Nah, huwa itu artinya dia. Dia itu siapa? Allah yang Maha Tunggal itu. Jadi namanya sudah sangat sempurna, sangat mulia, sangat agung, ya, sangat sempurna, gitu. Tak terbantahkan gitu ya. Nama Allah itu. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Quran surah Al-Ikhlas ayat 1. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam Al-Qur'an, "Wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin." Dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain Dia, maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas sebagai ikhlas beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, surat Quran, Quran surat Ghafir ayat 65. Maka mana huruf apa saja yang dihilangkan dari nama Allah, yang tersisa hanya lafaz yang tetap bermakna kepada zatnya. Sempurna sekali. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadil mu'minin ya. Kita mendapatkan talqin zikir. Nah, hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Dengan demikian nama Allah ini adalah nama yang mulia yang tidak dimiliki oleh nama-nama lain selain nama Allah ya. Kalau ada Tuhan lain yang dipertuhankan oleh manusia, satu huruf saja nama Tuhan mereka dibuang, maka menjadi batallah mana nama tersebut ya. Beda dengan nama Allah. Oleh karena itu tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. La ilaha illallah. Maka berzikir dengan nama Allah itu adalah perbuatan amalan yang agung. Wala zikrullahi akbar. Dan sungguh menyebut nama Allah itu lebih besar pahalanya dari segala ibadah. Wallahu alam bisawab. Dengan berkah karomah guru agung kita pengesah baos kedasullah sirah al-fatihah auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.